Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka majelis ilmu. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pembahasan kita pada pagi ini berkaitan dengan uzur yang bisa menyebabkan orang-orang tidak berpuasa. Tapi sebelum daripada itu, sedikit kita mengingatkan kembali bahwasanya beberapa hari yang lalu tetangga kita mendapatkan musibah dan kita pun merasakan musibah itu. Tuh di sini ada yang dari Cianjur? Ada? Ada? Oh, Cianjur, Pak, ya? Insyaallah. Iya. Yang lain ada yang dari Cianjur. Baik. Walaupun di Cianjur ya, kita tetap merasakan dan mungkin kita juga menyaksikan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana. Maka marilah kita mendoakan mereka yang mendapatkan musibah itu mendapatkan ganti yang lebih baik dan mendapatkan kesabaran. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwasanya musibah yang seperti itu mungkin akan terjadi juga di tempat kita. Tidak tertutup kemungkinan musibah-musibah yang ada di tempat lain akan tapi juga terjadi di tempat kita. Maka dari itu kita hendaknya selalu berdoa berlindung kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa diberikan keselamatan. Amin. Beberapa hari yang lalu itu, di hari kejadian, saya satu kelas dengan teman dari Cianjur. Kemudian di grup dikatakan ketika kejadian itu berapa jam setelahnya dia mengabarkan rumahnya sudah runtuh ya. Adiknya belum ketemu. Dia kabarkan di grup, adiknya belum ketemu. Kemudian setelah dicari baru kemarin ketemunya, tapi tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia, wafat. Mudah-mudahan rahimahullah, Allah berikan ampunan kepadanya. Ini kan ya luar biasa. Baik, kita masuk kepada kajian kita pada pagi ini berkaitan dengan uzur bagi seseorang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di dalam matan yang kita pelajari bahwasanya dikatakan dalam satu hadis ya, ataupun di matan dikatakan man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Kita bisa lihat terjemahannya, barang siapa yang meninggal dunia mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Yang perlu digarisbawahi di sini hanya satu. Apakah di sini hukumnya wajib atau sunnah? Nah itu. Apakah di sini hukumnya wajib atau sunnah? Maka kesimpulannya adalah sunnah.
tidak diwajibkan. Kalau wajib berarti tidak dilakukan kita berdosa, kan seperti itu. Maka para ulama mengatakan di sini hukumnya adalah sunnah. Disunahkan untuk menggantikan puasa keluarga kita yang meninggal. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Sebenarnya pembahasan kita pada pagi ini ada dua judul ya. Pertama berkaitan dengan uzur, kemudian masuk kepada i'tikaf. Mudah-mudahan cepat selesainya ya. Selanjutnya kita masuk kepada matan wal hamil wal murdi' in khafata ala anfusihima. Begitu juga dengan orang yang hamil ataupun yang lagi menyusui. Jika keduanya itu takut atas dirinya, aftarata wa alaihimal qada, maka baginya adalah qada ya. Apa arti qada? Menggantikan puasa yang telah lalu. Au khafata ala walidaihima aftarata wa alaihimal qada wal kafarah an kulli yaumin mud. Atau dia takut akan anaknya kekurangan ASI ya, maka dia tidak berpuasa. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa baginya harus qada dan kafarah atau fidyah an kulli yaumin mud, setiap harinya 1 mud. Pertanyaannya, berapa 1 mud itu, Pak? Ada yang tahu? 4 ini? Jangan salah-salah, nanti kebanyakan bangkrut pula kita karena sedekah kan? 1 mud ada dalam fikih itu ada 1 mud, ada 1 sa', ada 1 kilo. 1 kilo ma'ruf lah, ya, tahu semuanya. Kalau 1 mud itu berapa? 1 genggam. Nah, jangan 4 genggam. Kalau 4 genggam terlalu banyak. Nanti nggak ada pula yang kita makan. Jadi memberikan fidyah itu 1 mud kata para ulama. 1 genggam. 1 genggam ya di fullkan. Nah, itu namanya 1 mud. Kalau 1 sa' berapa? Mumtaz. 4 genggam ya. 4 genggam. Kalau dihitung dengan kilo, 1 mud itu nggak nyampe 1 kilo, 0,75. Berarti lebih setengah kilo, Pak. Lebih dari setengah kilo kan seperti itu. 0,75. Baik. Kemudian ini ia adalah pendapat Imam Syafi'i. Kan jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau kita punya uzur itu apakah qada? Apakah hanya fidyah? Ataupun qada atau dua-duanya seperti itu. Nah, biasanya kalau bapak-bapak mungkin jarang ya. Ini kan pembahasannya ibu-ibu hamil dan lagi menyusui. Gimana ibu-ibu biasanya? Apakah qada atau fidyah? Atau dua-duanya? Atau tidak melakukan apa-apa? Tidak mungkin ya. Jadi ya ini memang dialami oleh setiap orang ya. Hampir setiap ibu-ibu mengalami ini, maka penting bagi kita untuk memahami fikih uzur ini ya. Tapi kita baca penjelasan di dalam kitab ini. Idza khafat al-hamilu aw al-murdi ala anfusihima dararan bayyinan min as-shaum. Ini penjelasannya. Ketika seorang hamil ataupun ibu-ibu yang menyusui takut akan dirinya mudarat yang menimpanya itu sangat jelas ya, berat baginya, mislu darar nashi lil marid minal mardi
aftarata wa alaihimal qada' kal marid. Seperti orang sakit yang sulit untuk melakukan apapun, maka hendaknya dia berbuka, enggak usah puasa. Enggak usah puasa. Wa alaihimal qada', maka baginya adalah qada'. Qada' artinya apa tadi? Mengganti kan. Wa sawa'un tadarrara al-walad am la, kama qala al-qadi Husain wala fidyatu kal marid. Sama seperti ketika dia takut akan anaknya yang kekurangan ASI dan lain sebagainya atau keguguran, ya, maka baginya adalah qada. Wa in khafata ala walidayhima bisababi isqatil walad fil hamil wa qillatil laban fil murdi' aftarata wa alaihima al-qada' lil iftar. Ya, tadi yang kita katakan takut akan ASI-nya kurang dan lain sebagainya, maka hendaknya dia mengqada'. Baik, ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Ternyata ada pendapat lain yang mengatakan bahwa cukup dengan fidyah saja. Fidyah saja. Mungkin di dalam matanya tidak ada. Silakan dicatat. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Cukup dengan melakukan fidyah. Kalau Imam Syafi'i dengan mazhabnya mengatakan qada' dan fidyah. Kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan cukup fidyah. Seperti itu. Apa kata beliau? Wal fidyatu ala adharil aqwal li kulli yawm muddun min at-ta'am. Jadi cukup dengan fidyah saja. Setiap hari diberikan kepada fakir miskin itu berapa? 1 mud, ya. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya ini. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka baginya adalah fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala al-qadi Husain yajibul iftar in adhara as-shaum bir-radi'. Kalau Al-Qadi Husain mengatakan tidak hanya diperintahkan, ya, tidak hanya diperintahkan untuk berbuka, tapi wajib. Kalau lagi hamil atau menyusui, maka enggak usah. Wajib untuk apa? Untuk melakukan berbuka. Walau aradat wahidatun an tarda'a sabiyan taqarruban ila Allah. Walaupun dia dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan ASI kepada anaknya. Jazal fitr lah. Maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Baik. Kita simpulkan, ya, secara ringkas, ya. Kita simpulkan. Uzur di dalam melaksanakan puasa itu ada 2. Ada uzur yang tidak bisa hilang, artinya uzurnya itu terus menerus. Ada uzur yang bisa hilang, seperti apa? Sakit, safar, kan kita tidak selamanya safar, Pak. Nah, kita sakit, ada sembuhnya juga, seperti itu. Nah, memang ada uzur yang sama sekali terus menerus. Seperti apa? Ya, ibu-ibu hamil misalnya. Setiap tahun dia hamil, ya. Alhamdulillah diberikan kenikmatan rezeki. Kemudian juga bisa, atau sakit yang sudah tua misalnya. Yang sudah tua umurnya, sakit-sakitan terus tidak kunjung-kunjung sembuh. Nah, maka ini dikatakan uzur yang terus menerus. Maka jumhur mengatakan di sini qada' baginya. Qada' baginya. Adapun yang seperti safar ataupun seperti sakit, ya, itu hanya fidyah, Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i tadi, bahwasanya orang-orang yang hamil dan menyusui qada'
dan fidyah. Jumhur juga mengatakan qada. Berbeda dengan Ibnu Abbas, kita katakan tadi bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan cukup dengan fidyah saja. Enggak perlu qada. Enggak perlu diganti, tapi fidyah saja. Dengan dalil apa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Pertanyaannya, kita mau ikut mana? Mau pilih mazhab Syafi'i atau ikut Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Akan seperti itu. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Walaupun kita di Indonesia mazhab Syafi'i, ya bukan berarti kita mengatakan Imam Syafi'i salah, tidak. Tidak. Di dalam kaidah, ada satu kaidah mengatakan seperti ini. Ketika ada perkataan sahabat bertentangan dengan qiyas, berlawanan dengan qiyas, maka para ulama mengatakan di antara Imam Syaukani, maka lebih didahulukan pendapat sahabat. Nah, maka seperti itu juga dengan ini, ya. Alasan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan cukup dengan fidyah saja. Nah, itu dalil bagi kita. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i berbeda. Maka kalau saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini. Walaupun kita mazhab Syafi'i tidak mengapa kita melakukan qada dan kafarah. Para ulama juga mengatakan lil khuruji minal khilaf, agar kita terbebas dari permasalahan khilaf, maka tidak apa-apa melaksanakan qada juga kalau mampu, seperti itu. Baik. Selanjutnya wal marid wal musafir safaran tawilan falyuftiran wa yaqdiyan. Nah, dikatakan juga di sini bahwasanya orang yang sakit dan safar yang seperti biasanya, ya, maka dia hendaknya iftar, ya, berbuka kemudian mengganti puasanya. Dalilnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Perlu diingat dalil ini saja. Ketika kita lagi safar atau sedang sakit, ya, maka hendaknya kita mengganti di hari lain. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau lagi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti puasanya itu di hari lain. Kemudian di sini dikatakan fa aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra thumma yustaratu fil marid ay yajida alaman syadida. Jadi sakitnya itu ya memang sakit yang benar-benar sakit. Tidak hanya flu atau batuk sedikit tidak puasa, tidak seperti itu. Memang enggak kuat, ya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya ayyakuna safaruhu tawilan mubahan. Perjalanan atau orang yang sedang safar, itu kan ada aturannya. Kalau di dalam mazhab itu ulama fikih mengatakan 8 farsakh atau 80 kilo, 80 kiloan lebih kurang seperti itu. Kalau dari Al-Maktu ke mana, ke Cianjur belum, ya, belum 80 kilo, berarti belum termasuk safar. Kemudian juga wala fis safari bil ma'siyah, dan safarnya itu tidak safar dalam bermaksiat. Misalnya ada seorang yang ingin melakukan perjalanan jauh dari sini ke Jakarta, itu kan sudah lebih dari 80 kilo. Akan tapi safarnya itu safar maksiat, tujuannya untuk apa misalnya? Untuk begal atau untuk mencuri, ya. Maka di sini ya tidak boleh puasa, nggak perlu puasa.
Kan tapi orang yang mencuri dan orang yang begal tidak ingat puasa sebenarnya Pak ya. Tidak ingat puasa juga mereka. Maka dalam safar maksiat ya tidak perlu puasa. Baik. Jadi inilah kesimpulannya ya, bahwa orang yang sakit dan dalam perjalanan jauh tidak apa-apa tidak puasa. Baik, kita pindah kepada i'tikaf. I'tikaf. Ini masih lama bulan Ramadan kita sudah pembahasan i'tikaf. Mudah-mudahan nanti diulang lagi. Tapi faslun fil i'tikaf. Pembahasan tentang i'tikaf. Al-i'tikaf hukumnya adalah mustahab. Mustahab. Kalau dalam kitab-kitab usul fikih itu ada mustahab, ada istilah mandu, ada istilah masnun, ya, itu hampir sama. Mustahab, dianjurkan. Ya. Walahu syartan, memiliki dua syarat. An-niyatu, yang pertama adalah niat, wal-lubsu fil masjid, dan menetap di masjid. Ini untuk i'tikaf. Ada dua syarat saja. Kita lihat para ulama mengatakan al-i'tikafu fil lughah, arti i'tikaf itu dalam bahasa al-iqamatu ala syai'i khairan kana aw syarran. Al-iqamah, apa arti iqamah? Berdiri. Tapi bisa juga dikatakan diam. I'tikaf. Kalau berdiri pusing juga ya. Maka berdiam di satu tempat di masjid untuk melaksanakan kebaikan kepada Allah. Begitu juga dengan syarak atau istilah mengatakan iqamatu makhsusah. Wal aslu fil istihbabihi al-kitab wa sunnah wal ijma' al-ummah. Jadi hukumnya itu ada dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, bahkan ijma' ulama faham semuanya. Semua orang faham, ya. Manusia semuanya paham. Bahkan orang bodoh pun tahu gitu. I'tikaf itu dianjurkan seperti itu. Dan kita tahu pentingnya niat ini dalam beriktikaf. Kebiasaan kita Bapak Ibu-ibu, ya, terutama untuk laki-laki, ya. Kita kan kalau ada kegiatan-kegiatan itu kan di masjid biasanya. Mau rapat, kumpul, apalagi kajian, duduk ngobrol di masjid, tidur bahkan di masjid gitu. Ngapain saja di masjid. Lalu apa yang membedakan dengan orang-orang yang i'tikaf? Adalah niatnya. Ketika duduknya, ngobrolnya atau rapatnya di masjid itu, dia niatkan untuk i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Makanya para ulama mengatakan, ya perbedaan pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan i'tikaf itu cukup beberapa jam saja. Ada yang mengatakan minimal 1 hari, ya. Maka ini nanti akan kita lihat. Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya minimal waktu i'tikaf itu adalah qadru tuma'ninah. Nah, ini penjelasan dari mazhab Syafi'i. Minimal seorang dikatakan i'tikaf yaitu sepanjang kadar tuma'ninah dalam salat. Kalau tuma'ninah dalam salat itu kan hanya sebentar, enggak sampai 5 menit. Ya. Enggak sampai 5 menit. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ya 5 sampai 10 sampai 15 menit itu adalah minimal i'tikaf. Tidak apa-apa. Jadi orang masuk duduk sebentar 10 menit niat i'tikaf boleh. Ini kata Imam Syafi'i. Kan ada orang tuh masuk sebentar numpang colokan ya. Itu biasanya numpang kamar mandi. Nah, kan semuanya di masjid. Semuanya di masjid. Duduk sebentar dalam 15 menit niat i'tikaf boleh. Boleh seperti itu. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'aqifin. Hendaknya kalian
membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan akifin. Akifin di sini adalah orang-orang yang beritikaf. Wa qad thabata al-i'tikafu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu muakkadah. Ini hukumnya. Bahwasanya di dalam sunnah itu para ulama mengatakan hukum i'tikaf itulah sunnah muakkadah, dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Wajib. Ya. Makna sunnah muakkadah seperti witir. Pendapat Imam Abu Hanifah, witir itu apa? Wajib. Wajib. Akan tapi apa maksud Abu Hanifah mengatakan wajib di sini? Bukan berarti wajib dalam artian pada umumnya. Maksudnya ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, tidak sebagainya. Akan tapi wajib, makna dalam Imam Abu Hanifah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Maka ini penting kita mempelajari fikihnya. Maksud sunnah muakkadahnya Imam Abu Hanifah sama dengan wajib. Baik. Kemudian wa yustahab fi jami'il awqat. Nah, ini yang sangat penting, bahwa itikaf itu dianjurkan di setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Misalnya Pak Encang cepat datangnya bekerja, belum jam 7, 10 menit atau 15 menit sebelum jam 7 udah datang. Ya udah, saya itikaf dulu di masjid hari ini, boleh. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan. Wa fil ashr akhir min Ramadan akada iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini yang kita sering lakukan di sini biasanya. Itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, biasanya Rasulullah ketika datang 10 hari terakhir itu apa? Meningkatkan semangatnya untuk beribadah, dan seperti itu. Kita katakan sebenarnya ya Nabi di hari-hari lain di luar 10 hari terakhir, di luar Ramadan juga kuat ibadahnya. Bahkan sampai bengkak kaki beliau, satu rakaatnya berapa? Satu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah hampir 3 juz, 2,5 juz lebih kurang, satu rakaat. Kalau dibawakan kita, kuat nggak ini, Pak? Yang biasa langganan kuliah kulhu itu bisa dapat 200 rakaat. Nah, jadi ini solatnya Nabi, solatnya Nabi. Di hari-hari lain beliau juga tetap banyak ibadahnya. Baik. Kemudian wahia wa talaban lailatul qadar, wa talaban lailatul qadar. Tujuannya apa? Itu diantaranya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri afdalu layali al-sanah. Dan itu merupakan malam yang paling paling berharga dari setiap tahunnya. Wa hiya baqiyatun bi fadlillah taala ila yaumil qiyamah. Dan malam Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat. Akan tapi di sini dikatakan, ya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan annaha lailatul haji wa isyrin. Ini perlu dicatat ini. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak ganti-ganti setiap tahunnya. Terjadi pada malam ke-21. Setiap tahunnya seperti itu. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 dan tidak berganti-ganti setiap tahunnya. Luar biasa, ya, pendapat Imam Syafi'i. Walaupun ada dalil lain, pendapat-pendapat lain yang sangat banyak menjelaskan bahwa ada yang mengatakan malam 27, sahabat-sahabat lain mengatakan malam 29 dan lain sebagainya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan malam 21. Ini pendapat beliau, ijtihad beliau, beliau punya dalil. Dan kita tidak pernah meremehkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah enggak ada
di akhir zaman ini yang seperti beliau, imam yang ulama yang diakui oleh seluruh manusia. Maka beliau mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Persoalannya bagaimana? Kebanyakan manusia fokus mencari malam Lailatul Qadar. Dan muskilahnya hanya beribadah di waktu itu saja, sehingga malam-malam lain terlupakan. Ya. Malam-malam lain ditinggalkan. Padahal malam Lailatul Qadar itu bukan urusan kita. Mau datang nggak datang itu urusan Allah sebenarnya, kan? Bukan urusan kita. Urusan Allah, ya biarkan Allah yang ngurus, jangan kita manusia yang ngurus, kan seperti itu. Urusan kita beribadah, sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya, sudah lakukan itu saja. Jangan urusan Allah. Masalah turunnya malam Lailatul Qadar, tidak turunnya, kapan turunnya, itu tidak perlu kita perdebatkan, ya. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Akan tapi misalnya turunnya di 10 hari terakhir. Ketika kita beribadah full di 10 hari terakhir, otomatis kita sudah mendapatkan malam itu. Kan seperti itu. Yang penting ibadah saja. Baik. Akan tapi ulama lain mengatakan, qala Ibnu Khuzaimah, wa tunqalu fi kulli sanatin ila lailatin jam'an bainal adillah. Jadi memang ulama lain mengatakan malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kadang malam 21, 23, 25, 27 dan lain sebagainya. Qala An-Nawawi manqulu an Muzani aidan wa huwa al-qawi. Kemudian juga para imam yang lain mengatakan hal yang sama. Baik. Ini syarat yang pertama, itu niatnya. Li'annahu ibadatun faftaqar ila niyati kasair ibadat. Jadi i'tikaf ini Bapak Ibu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain adalah niat. Bahkan tidak hanya ibadah. Yang membedakan duduk kita di masjid dengan duduk kita di hari-hari lain adalah niat. Jadi kalau ingin duduk kita berfaedah, ngobrol kita berfaedah dalam masjid, maka kita memiliki niat yang kuat, ya. Niatkan dalam diri bahwa kita beribadah, beriktikaf seperti itu. Kemudian yang kedua, al-lubsu fil masjid. Iktikaf itu harus di masjid. Iktikaf harus di masjid. Apakah boleh di rumah? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang ada musola, ada masjid di rumahnya, Pak? Kan sekarang nih kita lihat, ya, pejabat rata-rata mereka punya musola di rumahnya. Ya udah, saya iktikaf di rumah saya saja, ada musola. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Para ulama mengatakan tetap iktikaf itu di masjid. Lalu masjid itu apa? Apa ini maksud dengan masjid? Ya masjid sebagaimana biasanya, ada imamnya, ada karpetnya, ada muazzinnya, ditegakkan sholat 5 waktu, kan seperti itu masjid itu. Kalau hanya sekali-sekali seperti di rumah orang-orang itu, ya itu tidak masjid, tidak bisa ditegakkan iktikaf di sana. Kemudian juga yang paling penting kata para ulama, masjid itu ya tempatnya terbuka, siapa saja boleh masuk. Seperti di sini, nggak tahu nih bapak-bapak yang jaga boleh masuk nggak orang sholat sini? Boleh aja, ya. Nah, berarti ini masjid, berarti benar ini masjid, Masjid Al-Maktub. Nah, jadi ini tanda yang paling penting bahwa ya masjid itu tempatnya terbuka, siapa saja boleh masuk ke dalam. Kalau ke rumah pejabat boleh nggak kita? Pagi-pagi ketok, saya mau azan, mau sholat gitu, nanti ditembak. Ya, yang nggak bisa masuk, kita nggak bisa numpang sholat di sana gitu kan. Maaf Pak, di sini tempatnya bukan tempat umum, pasti dibilang seperti itu. Nah, jadi ya itu makna masjid, tempatnya terbuka dan siapa saja bisa melaksanakan ibadah di situ. Kemudian
Wala yakfi qaddu tuma'nina fi shalah, bal la budda min ziyaratil alaihi bima yusamma uqufan wa iqamatan. Jadi kalau bisa ya dilamakan. Jadi kalau Imam Syafi'i ini ada minimal untuk itikaf itu ya. Seperti yang kita katakan tadi, selama tumaknina. Kemudian wala yustarat as-sukun. Tidak harus duduk, tidak harus diam. Tiga itikaf. Boleh mondar-mandir, boleh. Para ulama mengatakan di sini, bal yasil itikaf ma taraddud fi atrafil masjid. Nah, boleh itu. Mondar-mandir ke ujung-ujung masjid biar ngilang ngantuk biasanya, Pak. Berdiri, ya, ada yang kemana kesini kemari, boleh disilakan. Kemudian wastuhibba asy-Syafi'i ay ya'takifa yawman lil khuruj min al-khilaf. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apa kata Imam Syafi'i? Dianjurkan itikaf itu full sehari. Dianjurkan. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan ada target minimalnya beberapa menit, ya. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan itikaf itu 1 hari. Yang dikatakan 1 hari itu berapa lama, Pak? Seharian full, mulai dari subuh sampai maghrib gitu. Atau sebaliknya, kalau malam maghrib sampai subuh, nah itu kan seharian full atau semalaman full. Nah, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Tujuannya apa? Lil khuruji minal khilaf. Apa artinya? Agar keluar dari permasalahan khilaf, perbedaan pendapat dari para ulama. Kan ulama berbeda pendapat masalah kapan, berapa lama waktu untuk itikaf. Ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan minimal 1 hari, tidak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang tidak itikaf namanya. Imam Syafi'i mengatakan boleh 5 menit, enggak apa-apa. Yang penting niat itikaf, duduk sebentar di masjid misalnya, nongkrong, tiduran 10 menit, keluar lagi. Itu udah itikaf namanya. Ini Imam Syafi'i. Akan tapi perlu digarisbawahi, ya. Imam Syafi'i mengatakan itu, beliau tidak melakukan itu. Bukan berarti Imam Syafi'i melakukan itu. Contoh yang lainnya seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap rambut itu minimal berapa? 3 helai. 3 helai. Itu wuduk ya. Ketika wuduk minimal apa? Membasahi 3 helai rambut. Kan tapi pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i melakukan itu? Tidak. Nah, ini yang membedakan ulama itu dengan kita. Dan ini pentingnya kita membaca kitab-kitab para ulama, memahaminya dengan benar, tidak seenaknya kita saja gitu. Oh ya udah, Imam Syafi'i mengatakan 3 helai rambut, ya udah 3 helai aja. Tidak seperti itu. Juga contohnya ketika selesai umroh, tahallul. Mazhab Syafi'i mengatakan motong rambut itu tahallul itu minimal berapa? Ya 3 helai rambut saja cukup. Akan tapi bukan berarti Imam Syafi'i mengatakan itu dia lakukan. Beliau tetap menganjurkan untuk seperti wudhu tadi, membasuh seluruh kepala. Sesuai sunnah yang kita lakukan. Sama juga dengan tahallul. Beliau tetap menganjurkan untuk botak, ya. Menghabiskan seluruh rambut yang ada di kepala kita. Baik, sedikit lagi. Kemudian ada rukun yang ketiga, yaitu al-mu'takif. Ya, ini syaratnya adalah Islam, berakal, kemudian juga bersih dari haid dan nifas, maka diperbolehkan itikaf. Kalau ibu-ibu gimana? Itikaf nggak di masjid? Boleh itikaf di masjid. Bahkan Nabi membuatkan tempat khusus bagi istri-istrinya di masjid untuk itikaf. Boleh itikaf di masjid. Tapi dengan syarat apa? Izin ke suaminya masing-masing. Jadi kalau tidak izin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau ada ibu-ibu nanti yang itikaf, diumumkan oleh pengurus ini, bagi yang tidak izin suaminya silakan pulang lagi. Boleh seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ya yang keempat, ya syaratnya
seperti tadi yang kita sampaikan bahwa harus di masjid. Walaupun kita memiliki musola di rumahnya, walaupun ada ulama lain mengatakan enggak apa-apa di musola di rumah, terutama perempuan karena asal salatnya perempuan di rumah. Tapi kita tetap berdalil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan apa? Beliau mengajak istrinya untuk itikaf di masjid, kan seperti itu. Barangkali ini ya jelaslah ya permasalahan itikaf, walaupun masih jauh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.